Shalom, salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap berkat kasih-Mu, berkat anugerah-Mu, berkat nafas kehidupan, berkat kesehatan, sehingga kami boleh menjalani segala aktivitas kegiatan, bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi semua oleh karena campur tangan Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam setiap langkah hidup kami. Kembali pada kesempatan hari ini, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi anak-Mu yang terbatas ini Tuhan, sembunyikan anak-Mu di belakang salib-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami Bapa. Dan kami bawa setiap firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Ada satu rema firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara, terdapat di dalam kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan, di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks firman Tuhan hari ini, menggambarkan perjalanan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Dikatakan ayat 1, ketika mereka jemaah Israel, mereka berjalan dari padang gurun Sin, kemudian berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Artinya memberikan kita pemahaman bahwa Tuhan membawa dan menempatkan bangsa Israel dari padang gurun Sin menuju ke daerah Rafidim, dikatakan Alkitab. Tuhan memerintahkan melalui hambanya Musa untuk bangsa Israel mereka berkemah dan daerah Rafidim yang dipilih Tuhan untuk menjadi tempat persinggahan bangsa Israel. Namun dikatakan ayat selanjutnya, tetapi di daerah Rafidim itu tidak ada air. Sehingga ketika di daerah Rafidim tidak ada air, justru bangsa Israel mereka bertengkar, mereka menggerutu, mereka mengeluh kepada Musa. Sehingga apa? Sehingga dikatakan Musa, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau membawa kami, memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks firman Tuhan, ketika bangsa Israel mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan, artinya Tuhan menempatkan dan membawa bangsa Israel. Tuhan memilih daerah Rafidim untuk menjadi tempat perkemahan, tempat persinggahan bangsa Israel. Tetapi di sana tidak ada air. Sehingga bangsa Israel mereka bertengkar, mereka menggerutu, mereka mengeluh, mereka tawar hati kepada Musa. Sehingga Musa mengatakan, mengapa
kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan, hal yang pertama kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita aplikasikan dengan kehidupan kita orang percaya, bahwa terkadang Tuhan membawa dan menempatkan kita, saudara dan saya, di suatu keadaan yang bisa dibilang tidak mengenakan. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa ada waktunya Tuhan membawa saudara dan saya, menempatkan saudara dan saya di suatu titik keadaan yang memang harus kita mengalaminya. Apakah itu tantangan, apakah itu persoalan, apakah itu badai hidup, apakah itu problema, apakah itu sakit penyakit. Justru bukan semata-mata Tuhan ingin membuat saudara dan saya kita menderita. Bukan semata-mata Tuhan ingin membuat kita sengsara. Tuhan membuat kita haus seperti bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mereka harus mengerutu, mereka bersungut-sungut, bahkan mereka mencobai Tuhan. Tetapi bahwa terkadang Tuhan membawa saudara dan saya, menempatkan saudara dan saya di suatu keadaan titik yang terendah, keadaan yang tidak mengenakan. Justru percaya bahwa semua yang saudara dan saya alami ada maksud dan rencana Tuhan yang paling indah buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya, kita belajar dari firman Tuhan hari ini, ketika saudara dan saya berjalan sesuai dengan titah Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, artinya ketika saudara dan saya belajar untuk mengikut Tuhan, justru hidup kita bukan mengalami hal-hal yang biasa-biasa saja. Tetapi semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, justru ada proses, ada ujian. Untuk apa? Untuk kita dilatih, kita dididik, kita diajar oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh menjadi sempurna di hadapannya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Dia, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Artinya apa? Artinya memberikan pemahaman bagi saudara dan saya bahwa Tuhan izinkan, Tuhan membawa kita, Tuhan menempatkan kita, Tuhan mempersiapkan saudara dan saya untuk apa? Untuk kita dilatih, kita dididik, kita diajar, kita dibentuk iman dan ketaatan saudara dan saya. Agar supaya apa? Agar supaya ketika kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan, justru kita tidak menunjukkan sikap mengeluh, sikap mengerutu, sikap tawar hati, sikap pantang menyerah. Tetapi ketika kita dilatih, kita dibentuk iman dan ketaatan kita, saudara dan saya, justru ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, justru kita mampu dan sanggup bertahan dalam tekanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa semua yang kita alami ketika kita diperhadapkan dengan situasi keadaan, ketika Tuhan membawa kita, menempatkan kita di suatu keadaan yang tidak menyenangkan, percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang paling indah bagi saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, dikatakan ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini, kata Musa, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kata Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memikul sungai ini dan pergilah. Ayat 6, saudara, maka aku Tuhan akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu. Di atas gunung batu di Horeb haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga apa? Sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa setiap proses, setiap ujian, setiap badai yang kita alami, bahkan kita ditempatkan di daerah Rafidim yang tidak ada air, saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita melangkah sendiri. Justru ada tangan yang kuat yang akan menolong kita dan melakukan segala perbuatan yang ajaib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
di tengah keadaan apapun yang kita alami. Bukan soal menggerutu, bukan soal mengeluh, bukan soal tawar hati, bukan soal sikap pantang menyerah, bukan soal bertengkar yang dikerjakan bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan daerah Rafidim yang tidak ada air, tetapi justru di tengah keadaan apapun yang saudara dan saya alami, percaya bahwa dalam ketidaksanggupan, dalam ketidakmampuan, di dalam kelemahan saudara dan saya, ketika kita datang dan berseru memanggil nama Tuhan, ketika hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Maha mendengar, dan Tuhan ketika Dia mendengar, Tuhan berikan kita jawaban dan jalan keluar untuk kita mampu dan sanggup melewati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Percaya bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita alami, setiap proses ujian dan saudara dan saya alami, saudara dan saya lewati, percaya bahwa justru kita dibentuk, kita dilatih, kita diajar untuk iman dan ketaatan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Ketika proses yang kita alami, keadaan yang tidak mengenakan, kita ditempatkan yang justru kita tidak mampu, tidak sanggup, Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya adalah ketika kita datang, ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan, justru Tuhan Dia Maha mendengar dan Dia melakukan, Dia berikan kita jawaban, jalan keluar yang terbaik. Dia sanggup menopang setiap langkah hidup kita. Bahkan pujian mengatakan selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku membuka jalan bagiku. Percayalah, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat untuk kita terus berjuang, untuk kita terus bertahan di dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.